Shalom Army of God, selamat datang di ibadah GMS Magelang. Kami harap kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, dan tentunya dengan hati yang menyembah Tuhan. Buat kamu yang pertama kali gabung, kami ucapkan welcome home buat kamu. Agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat memfollow IG kami di GMS Magelang. Dan buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, dan jika kamu belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp di nomor 0851 0051 5771. Untuk kamu yang akan memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, kamu dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan scan QR code melalui dompet digital yang kamu miliki. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mulai ibadah yang ada. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami masih dapat kembali dengan tubuh yang sehat untuk mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biar sukacita-Mu Tuhan ada atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memulai ibadah yang ada. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Katakan
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
Shalom Augers, dimanapun kita berada hari ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada ya di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Sebelum aku mau sharingkan sesuatu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa buat kasih dan setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari yang baru Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kalau sebentar kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang ada Tuhan ini jadi kehidupan Tuhan di dalam hidup kami, terus bertumbuh Tuhan dan berbuah. Buka telinga kami Bapa, persiapkan setiap hati kami Tuhan, sehingga hati kami siap Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini aku mau membahas sesuatu, masih membahas tentang kasih, karena bulan ini kita mau membahas tentang kasih. Aku beri judul khotbah hari ini yaitu Unconditional Love. Nah, sebelumnya aku mau kasih ilustrasi dulu ya. Kalau kita belajar IPA gitu, kita tahu ya kalau cahaya bulan itu ketika malam hari dia mengeluarkan cahayanya itu, dia itu bukan mengeluarkan cahayanya dengan cahaya dia sendiri, tapi itu sebenarnya dia itu merefleksikan cahaya dari matahari. Gitu. Jadi begitupun juga ketika kita mengasihi gitu, ketika kita hidup, kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita mengasihi itu bukan dengan kasih kita sendiri, tapi kita mengasihi karena ada sumbernya gitu. Sumbernya apa sih? Sumbernya yaitu kasih yang dari Tuhan gitu. Kenapa kita perlu sumber kasih dari Tuhan itu? Karena kita nggak mungkin bisa ya mengasihi orang lain itu dengan kasih kita sendiri gitu. Pasti kasih kita itu ada batasnya. Nah, hari ini aku mau bagikan sesuatu sebelum kita belajar gimana sih kita mengasihi orang lain. Kita mau belajar dan kita harus tahu dulu kasih dari sumbernya itu seperti apa sih? Kasih dari Tuhan itu seperti apa sih? Nah, kasih dari Tuhan itu bisa juga disebut kasih agape ya, kasih yang dari Tuhan. Kalau kita belajar agama itu ada 4 jenis kasih dan salah satunya itu kasih agape. Nah, sebelumnya kita mau buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Aku bacakan ya buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi ada 3 poin yang aku mau bagikan hari ini. Yang pertama adalah kasih Tuhan itu seperti apa sih? Kasih Tuhan itu kasih yang enggak bersyarat, dan kasihnya itu tetap sama gitu loh, dari dulu sekarang selama-lamanya. Kalau ketika kita di dalam kondisi yang baik, kita lagi kondisi baik-baik aja gitu ya sama orang, terus hidup kita juga berjalan dengan lancar, kita pasti mudah gitu buat mengasihi orang lain. Tapi gimana kalau ketika kita ada di dalam kondisi yang kita disakiti, kita merasakan kekecewaan, kita merasakan kesedihan, apakah kita masih bisa mengasihi? Jawabannya mungkin tergantung gitu ya. Nah, kasih Tuhan itu beda teman-teman. Kasih Tuhan itu dia nggak peduli kita kondisinya baik, kita kondisinya lagi buruk, kita mungkin kondisinya juga lagi jauh daripada Tuhan. Tuhan itu tetap ada gitu loh sama dekat kita. Kayak sharingnya Kak Mona minggu lalu juga bilang, Tuhan itu tetap menunggu. Ketika bahkan kita jauh daripada Tuhan, kita lagi sibuk dengan kesibukan kita sendiri, kasih Tuhan itu tetap sama gitu loh, nggak berubah gitu. Sekalipun kondisi hati kita berubah. Nah, kita perlu sadari itu, bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah berubah gitu. Kasih Tuhan itu tetap sama di dalam kehidupannya kita gitu. Nah, sekalipun kasih Tuhan itu tetap sama di dalam kehidupan kita, tapi itu bukan jadi alasan buat kita hidup seenaknya gitu. Kita tahu satu kebenaran ini bahwa kasih Tuhan itu sama, kasih Tuhan itu nggak berubah, sekalipun hati kita berubah, tapi kita juga
bukan berarti kita jadi hidup seenak kita sendiri, kita berbuat dosa, itu bukan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita juga tetap mengasihi Tuhan gitu. Nah, terus yang kedua adalah kasih yang rela gitu, kasih yang rela berkorban. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 di ayat ini berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita pernah mikir gak sih, kenapa sih Tuhan itu datang ke dunia gitu? Tuhan itu jadi manusia, Tuhan lahir ke dunia ini, Tuhan 3,5 tahun dia melayani, dia berkeliling kemana-mana, bahkan mungkin ketika kedatangannya pun juga nggak disambut dengan baik. Terus mungkin juga Tuhan berkorban banyak hal, mungkin karena sibuk pelayanannya, kurang tidur dan lain sebagainya gitu. Pernah mikir gak sih kenapa ya Tuhan itu serepot-repot itu, Tuhan datang ke dunia buat melayani setiap orang gitu. Jawabannya adalah karena Tuhan itu mau nunjukin gitu loh, keseriusannya Tuhan dalam mengasihi kita. Kalau manusia itu biasanya kan ngelihat apa yang di depan mata ya, melihat bukti. Kalau belum ada bukti itu rasanya kayak kurang mantep gitu. Mungkin ada orang bilang aku mengasihimu gitu, tapi buktinya nggak ada, sama aja bohong gitu. Kadang kita nggak bisa yakin 100% gitu. Nah, Tuhan itu tahu gitu loh karakter kita yang seperti itu, karakter kita yang kita butuh bukti gitu. Makanya Tuhan itu bersedia gitu datang ke dunia. Tuhan juga sampai disalib gitu. Tuhan mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Itu jadi apa ya? Jadi bukti kalau Tuhan itu emang benar-benar serius mengasihi kita. Jadi hari ini yuk kita sama-sama menyadari bahwa Tuhan itu sebegitu sayangnya sama kehidupan kita. Lewat bukti-buktinya lewat apa sih? Lewat di Alkitab kita baca tentang kisah-kisah di Matius tentang perjalanan Tuhan Yesus melayani bersama-sama dengan muridnya. Terus Tuhan Yesus yang diadili juga ketika dia mau disalibkan gitu, dan sampai akhirnya dia mati karena disalib. Bukan karena kesalahannya dia, tapi karena dia menanggung kesalahan kita gitu. Dia menebus dosa kita dengan cara disalib. Nah, yuk kita mau sama-sama menyadari itu, bahwa Tuhan itu sudah cukup gitu. Bukti yang Tuhan berikan, bukti-bukti di Alkitab yang Tuhan kerjakan lewat pelayanannya, itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu besar di dalam kehidupannya kita. Kemudian yang ketiga yaitu kasih yang mengampuni. Ayatnya ada di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yuk kita mau baca bersama-sama ya dimanapun kita berada. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika Tuhan sudah mau disalibkan gitu ya, Tuhan itu dia memutuskan buat berdoa kepada Bapa dan bilang kalau ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan gak memutuskan buat dia menjelek-jelekan atau dia memarah-marahi, ngutuk-ngutukin kayak gitu tuh enggak, tapi dia memutuskan buat dia berdoa gitu loh, dan berdoa buat mereka, buat orang-orang yang menyakiti gitu. Ketika kita di dalam kehidupan ini ya, mungkin kita disakiti sama orang lain, belum tentu kita bisa memaafkan. Mungkin ya aku memaafkan, tapi aku nggak bisa buat mengasihi gitu. Ya kasih Tuhan lah yang bisa memampukan kita gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa mengasihi, kita nggak mungkin bisa mengampuni, bahkan orang-orang yang sudah berbuat jahat sama kehidupannya kita,
kalau kita nggak menggunakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya kita, dan hanya kasih Tuhan gitu loh yang bisa mengerjakan itu semua. Nah, itulah 3 kasih agape, 3 kasih yang Tuhan ajarkan gitu loh, 3 sifatnya Tuhan di dalam yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu kasihnya tuh nggak bersyarat. Kasih Tuhan tuh nggak pandang kondisi, nggak pandang situasi. Ya Tuhan tetap sama gitu. Sekalipun kita berubah setia, kita jauh daripada Tuhan, kasih Tuhan tuh tetap menunggu kita. Dan yang kedua yaitu kasih yang rela, kasih yang rela berkorban. Dan yang ketiga yaitu kasih yang mengampuni. Aku tutup sharing singkat sore hari ini di Yohanes 15 ayat ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi ketika kita mau mengasihi, yuk kita sama-sama gunakan kasih itu bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi kita menggunakan kasih yang daripada Tuhan. Ketika kita sudah full hati kita sama kasihnya Tuhan, yakin dan percayalah bahwa mungkin secara manusia itu mungkin menyakitkan di dalam kehidupannya kita, mungkin kita merasa kita dikecewakan gitu. Tapi percayalah ketika hati kita itu sudah full sama kasih Tuhan, kita benar-benar ngerti kasih agape itu yang seperti apa sih, kasih Tuhan itu yang sebesar apa sih. Yakin kalau setiap hambatan, setiap mungkin perasaan yang bisa menyakiti kita, itu tuh kita bisa hadapi gitu loh, karena kita tuh punya kasih Tuhan di dalam kehidupannya kita. Jadi kita sama-sama kita mau penuhi kasih kita dengan kasih Tuhan, kita mau memiliki pemahaman yang benar Tuhan yang penuh kasih itu, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupannya kita. Begitu sharing dari aku, semoga setiap kita bisa dapatkan sesuatu yang baru dan kita bisa belajar tentang kasih Tuhan lebih lagi. Thank you. Shalom teman-teman, thank you buat Anke juga. Hari ini kita akan bicara soal what is love. Kalau tadi Anke udah bagiin tentang unconditional love atau kasih Yesus dalam kehidupan kita, itu adalah kasih agape. Saya mau sampaikan ada 4 jenis kasih. Yaitu adalah yang pertama kasih agape, yang tadi disampaikan Anke itu adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua kasih filia. Kasih filia itu nanti yang akan kita bahas hari ini, saat ini, itu adalah kasih filia. Yang ketiga itu ada kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih antara pria dan wanita, ada ketertarikan. Ada ketertarikan antara pria dan wanita, itu kasih eros. Dan yang keempat adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih orang tua kepada anaknya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kasih filia. Apa sih kasih filia? Kasih filia adalah kasih yang berasal dari hubungan persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasihi, akan menghormati apabila kita dihormati. Nah, kita hari ini mau sama-sama belajar. Kalau tadi kita udah dikasih penjelasan dari Anke tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita tuh gimana sih. Nah, terus ini ada satu lagi namanya kasih filia. Gimana sih caranya kita tuh memaksimalkan kasih filia dalam kehidupan kita? Kalau dibilang kasih filia itu adalah kasih yang tumbuh dari hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, berarti bisa kita artikan kasih filia adalah kasih yang kita berikan untuk sesama manusia. Itu adalah kasih yang muncul ketika kita mau mengasihi sesama kita. Itu adalah kasih filia. Tapi kita hari ini mau belajar gimana sih caranya memaksimalkan kasih tersebut. Kita mau sama-sama buka di Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dalam kebaikan. Dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21 ini kita mau sama-sama belajar memaksimalkan kasih filia dalam hidup kita. Kasih filia itu bersyarat, teman-teman. Tapi kalau kita baca lebih detail lagi di sini dari ayat ke ayat, bahkan masuk ke ayat 19 sampai ke ayat 21, bahkan di situ kita harus mengasihi musuh kita. Loh, tadi kan kasih filia itu bersyarat. Masa sih kita harus mengasihi musuh kita? Kalau kita mengasihi musuh kita berarti nggak ada syarat dong. Nah, kita mau sama-sama belajar memaksimalkan kasih yang kita punya atau kasih filia itu sendiri. Yang pertama, kita mau belajar bagaimana cara kita untuk memaksimalkan kasih itu. Jangan berpura-pura. Ada di Roma 12 ayat 9. Jangan berpura-pura. Kalau kita mau mengasihi seseorang, jangan kita berpura-pura. Mungkin memang masih ada perasaan kayak, oh karena dia sudah berbuat baik sama aku, oke deh aku balas kebaikannya. Ada syarat di situ, karena dia berbuat baik, oke aku balas kebaikannya. Mungkin masih ada syarat dalam kita mengasihi sesama kita manusia. Tapi jangan ada kepura-puraan, teman-teman. Belajar untuk tidak ada kepura-puraan. Kalau kita mau mengasihi, ya mengasihi aja. Jangan ada agenda-agenda pribadi atau ada maksud-maksud tersembunyi di balik itu semua. Mungkin kita mau mengasihi dia, oh dia udah berbuat baik nih, ada teman kita nih berbuat baik sama kita, oke aku mau balas kebaikannya dia. Tapi kita punya satu maksud tersembunyi, supaya aku dipuji sama banyak orang. Karena aku sudah membalas kebaikan temanku. Waktu aku udah balas kebaikan temanku, aku pengen dipuji nih, jadi aku ada maksud tersembunyi, kita mau dipuji atau mau dilihat orang. Mungkin waktu kita adik kakak ya, dalam hubungan adik kakak itu kadang juga seperti itu, ada seperti itu. Oh aku mau bantuin adikku nih, aku mau bantuin adikku supaya aku dipuji sama mamaku atau aku dipuji sama papaku. Nanti waktu papaku pulang aku mau melayani dia, aku mau siapin air hangat buat rendam kakinya supaya aku dikasih uang jajan tambahan. Teman-teman, kalau kita mau mengasihi aja. Jangan ada kepura-puraan di dalam situ. Jangan ada maksud-maksud tersembunyi supaya aku dipuji, supaya aku dikenal, supaya aku dapat uang jajan tambahan, atau mungkin kita punya sosial media gitu. Kita punya sosial media, kita punya Instagram, kita punya TikTok atau kita punya Twitter. Kita mau lakukan kebaikan, kita upload tapi dengan sebuah kerinduan atau sebuah maksud tersembunyi, supaya followersku bertambah, supaya likesku di Instagram bertambah, likesku di TikTok bertambah, supaya yang nge-view videoku di TikTok tuh banyak.
Teman-teman, kalau kita mau berbuat baik, cukup berbuat baik. Kalau perlu, gak perlu orang lain tahu. Gak perlu orang lain tahu tentang kebaikan kita, lakukan aja. Lakukan aja. Karena percayalah, sesuatu hal yang baik itu gak akan terus tersembunyi. Sesuatu yang baik itu pasti akan keluar juga. Sama halnya, sesuatu hal yang buruk pun juga gak akan terus tersembunyi. Pasti akan keluar juga. Kalian pernah ya mencium gitu, maksudnya kayak wangi bau parfum gitu. Bau parfum yang didiemin. Itu tuh pada akhirnya walaupun ditutup itu pasti akan terus akan tercium juga gitu. Hal yang sama dengan bau busuk. Itu kalau terus disembunyikan juga akan keluar. Jadi teman-teman, apapun yang kita sembunyikan itu pasti akan keluar. Jadi gak usah kita berusaha untuk punya maksud tersembunyi. Lakukan aja. Karena pasti akan keluar juga kok, baik atau buruk. Yang kedua, bagaimana cara kita dapat memaksimalkan kasih dalam hidup kita? Berusaha untuk memulai kasih. Ada di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita berusaha untuk memulai kasih. Jadilah anak muda yang kita berusaha untuk mengasihi terlebih dahulu. Kita berusaha untuk mengasihi lebih dahulu. Kita belajar. Bangunlah sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Kita memulai terlebih dahulu. Kalau misalkan ada teman kita yang kita lihat dia membutuhkan sebuah bantuan, jangan tunggu orang lain untuk jalan. Kalau kita tahu, jalan duluan. Bantu mereka. Jangan kita tunggu orang lain. Atau kita mungkin gak bisa membantu dengan maksimal. Kita sadar nih kita gak bisa membantu. Aduh aku terbatas gak bisa ngebantuin dengan maksimal. Apa yang bisa aku bantu? Mungkin kita bisa jadi koordinatornya. Kita koordinir teman-teman kita. Ayo teman-teman kita bantuin dia. Dia lagi kesusahan. Ayo kita sama-sama bantu dia. Mungkin kita jadi orang yang menginisiasikan sebuah kebaikan. Jadilah orang yang memulai dahulu. Belajar untuk memulai dahulu, jangan menunggu. Kalaupun kita mau mengasihi, jangan menunggu aku, tunggulah dia mengasihi aku. Aku tunggulah dia menghormati aku dulu, baru aku menghormati dia. Jangan teman-teman, kita duluan aja yang mulai. Supaya kasih itu lebih maksimal dalam hidup kita. Kita mulai dahulu, gak ada salahnya kok untuk memulai dahulu. Kalau emang kita lihat dia membutuhkan, ada orang yang membutuhkan, belajar untuk mulai dahulu. Yang ketiga, selanjutnya, bagaimana cara kita memaksimalkan kasih? Yang ketiga, memulai kasih dari hal yang sederhana. Ada di Roma 12 ayat 16. Saya bacakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Belajar dari hal-hal yang sederhana. Waktu kita mau mengasihi, kita mulai dari hal yang sederhana. Apa hal yang paling sederhana? Berdoa. Sederhana banget. Sederhana banget, kita cuma perlu luangin waktu untuk kita memulai berdoa. Terus apa lagi? Gimana ya caranya? Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin kita paling sering ya, mungkin ini sering terjadi juga waktu kita lagi pergi ke Indomaret atau Alfamart atau ke tempat-tempat lain, itu kan ada pintunya ya. Waktu kita masuk, kalau kita sadar di belakang kita ada orang, belajar untuk tahan pintunya. Supaya orangnya juga bisa masuk. Atau orangnya bisa nahan pintunya. Jadi jangan pas kita masuk, udah masuk aja. Terus pintunya kita biarin begitu aja. Karena pintu itu kan ada ininya ya, bisa langsung ketutup juga gitu. Tanpa kita tutup, dia bisa langsung ketutup sendiri gitu. Kita belajar dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Apalagi waktu kita lihat ada mungkin ada orang yang sedang kelaparan, lain sebagainya, kita belajar memberikan sedikit. Atau apalagi kita belajar dari hal kecil, memberikan perhatian-perhatian kecil. Atau kita memberikan semangat-semangat kecil buat teman-teman kita. Kita tahu nih, oh dia bahasa kasihnya adalah
kata-kata semangat, oke deh aku kasih kata-kata penyemangat buat dia. Kita belajar dari hal-hal kecil. Karena dari hal kecil itu akan membangkitkan hal yang lebih besar lagi teman-teman. Kalau kita aja nggak bisa ngelakuin hal kecil, terus kita kita punya ekspektasi untuk melakukan kasih yang lebih besar. Kalau kita nggak mulai dari yang kecil, ya kita nggak akan pernah sampai ke sana. Kalau kita mau belajar untuk mengasihi, belajarlah dari hal yang sederhana. Belajarlah dari hal yang kecil. Mengasihi saudara kita yang setiap hari kita ketemu di rumah. Belajar dari mengasihi mereka. Belajar dari mengasihi orang tua kita. Atau belajar dari mengasihi teman-teman kita. Belajar dari hal-hal kecil teman-teman. Kita nggak akan sampai ke titik yang lebih besar. Kalau kita mau bicara soal mengasihi kota, mengasihi bangsa-bangsa, mengasihi negara, kita nggak akan sampai ke sana kalau kita aja nggak bisa mengasihi saudara kita. Kalau kita nggak bisa mengasihi keluarga kita, kita akan sampai ke mengasihi kota. Kita akan mengerti apa sih yang dimaksud tentang mengasihi kota tuh gimana sih? Apa sih yang dimaksud tentang mengasihi negara tuh gimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan mengasihi bangsa-bangsa tuh gimana sih? Kalau kita nggak belajar mengasihi keluarga kita, saudara kita, kakak adik kita, orang tua kita, kalau kita nggak belajar dari situ, kita nggak akan sampai ke sebuah pemahaman mengasihi kota, mengasihi sekolah, mengasihi tempat kerja. Kita nggak akan sampai ke pemahaman itu. Kita punya kerinduan, oh Tuhan pakai aku untuk mengasihi kota ini. Oh Tuhan pakai aku untuk mengasihi sekolahku. Waktu kita minta itu, Tuhan pasti akan arahkan kita untuk mengasihi keluarga kita dahulu. Karena dari situlah, dari hal yang sederhana, hal kecil yang kita anggap sepele. Oh, aku mengasihi kakakku kok, aku mengasihi adikku kok. Ternyata tanpa sadar, kita juga sering membenci mereka. Koreksi lagi hati kita, lihat lagi. Udah benar-benar belum ya? Nanti dari situ, percayalah teman-teman, kita akan dikasih hati yang lebih besar lagi, kapasitas hati yang lebih besar lagi. Apa kerinduanmu? Sekolahmu, tempat kerjamu, kotamu, negaramu, negara kita ini Indonesia? Atau bangsa-bangsa? Kau akan lihat itu semua, tapi mulai dulu dari keluargamu. Yang keempat, bagaimana cara kita memaksimalkan kasih? Melakukan apa yang baik bagi semua orang. Ada di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Melakukan apa yang baik bagi semua orang itu seringkali kita ngerasa itu gak baik buat kita. Ada ego yang dipatahkan. Ada ego yang dikikis. Waktu kita melakukan apa yang baik buat semua orang, berarti kita tuh lagi menurunkan kepentingan pribadi kita di atas kepentingan umum. Kadang apa yang kita pandang baik untuk diri kita, itu belum tentu baik buat banyak orang, teman-teman. Lihat lagi, belajar lagi, minta hikmat Tuhan. Apakah ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ini yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita lihat lagi. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara kita memaksimalkan kasih? Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ada di Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau ngelihat teman kita berantem tuh kadang enak ya. Kita nggak ada di dalamnya, cukup ngelihat mereka berdebat aja. Wah seru nih. Wah aku suka perdebatan, aku suka pertengkaran. Aku suka melihat pertengkaran. Aku suka melihat si A jambek si B. Kita cenderung suka melihat pertikaian teman-teman. Tapi firman Tuhan katakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita harus membangun diri kita. Pastikan diri kita itu membawa damai. Pastikan waktu kita berjalan, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan keluarga kita, tidak ada emosi di dalamnya. Ya manusia menajamkan manusia, benar.
Kita ditajamkan. Emosi boleh nggak, marah boleh nggak? Boleh, itu kan emosi. Kita pun bukan manusia yang perfect, yang kalau dimarahin ya kita nggak akan marah juga gitu. Silakan, kalau kalian mau sampaikan emosi kalian mau marah, mungkin kalian udah tahan sedemikian rupa nggak bisa. Kalian mau marah, silakan. Tapi jangan hidup dalam kemarahan. Tapi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Waktu kita mau terus ada damai dalam hidup kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, dengan orang-orang yang nyenggol kita, atau mungkin kita yang tidak sengaja menyenggol orang lain. Karena kenapa kita lagi dilatih? Respon hati kita itu lagi dilatih sama Tuhan. Bener gak ya mau hidup dalam perdamaian? Coba disenggol. Oh, dilatih respon hatinya. Mungkin waktu pertama kali disenggol, marah. Kok kamu kayak gini sih, gini. Oh, oke, kita sadar. Kita balik lagi sama Tuhan. Tuhan, minta maaf, minta ampun. Aku mau lagi Tuhan. Aku mau belajar lagi untuk masuk dalam perdamaian dengan semua orang. Besoknya disenggol lagi dengan orang lain. Atau mungkin kita yang gak sengaja nyenggol. Wah, dimarah-marahin. Wah, rasanya tuh gondok banget. Aduh, kayaknya aku cuman ngelakuin kesalahan kecil deh. Kok sampai dia marah segitunya ya? Oke, aku terima, aku coba deh. Walaupun gondok juga, pulang tuh emosi, marah-marah. Mungkin kita gak marah-marah di sana karena kita sadar kita salah. Tapi waktu pulang kita ketemu sama siapa, enggak, aku gak mau ngomong sama kamu. Pergi, aku gak suka sama kamu. Kita jadi kayak gitu. Kita balik lagi kamar doa kita, Tuhan aku minta maaf, aku minta ampun. Dilatih lagi besoknya. Hiduplah seperti itu Tuhan, teman-teman. Waktu kita minta, kita mau hidup dalam perdamaian, Tuhan lu gak mungkin langsung kasih damai. Wah oke, aku taruh kamu di tempat yang isinya adalah orang-orang yang sabar. Kamu tidak akan emosi. Teman-teman, waktu kita bilang sama Tuhan aku mau hidup dalam perdamaian, makin kita disenggol. Karena kenapa? Waktu kita mau hidup dalam perdamaian, Tuhan tuh latih respon hati kita. Dalam kondisi apapun, kita mau bagikan damai. Kita punya respon hati yang damai. Kita bagikan damai, kayak gitu. Dari sini kita belajar untuk mengasihi sesama tanpa harus melihat syarat yang ada di dalamnya. Kita belajar. Kalau tadi disampaikan kasih filia itu ada syaratnya. Itu adalah kasih yang timbul antara persaudaraan, pertemanan. Tapi dari sini kita belajar. Sebenarnya kita bisa kok mengasihi sesama tanpa harus melihat syarat yang ada di dalamnya. Kalau dia baik sama kita baru berbuat baik sama dia. Kita bisa kok, gak perlu melihat itu. Sekalipun memang dalam kita mengasihi sesama manusia masih terhambat. Karena ya balik lagi tetap pasti ada syaratnya sedikit, mungkin ada keegoisan di dalamnya, ada kedagingan di dalamnya. Kita itu masih hidup dalam daging teman-teman. Jadi pasti kasih kita tuh gak akan sempurna. Nah, supaya kita bisa memaksimalkan itu semua, setelah kita tahu nih ada 5 poin yang harus kita kerjakan, ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengejar kasih itu. Ada di 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1 saya bacakan ya. 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1, ayat 1a. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Kejarlah kasih itu. Tadi Anka udah sampaikan. Kasih agape. Siapa sih kasih agape itu tuh apa sih? Kasih agape itu adalah kasih Kristus dalam hidup kita. Apa sih kasih agape itu? Kasih agape itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendirilah itu adalah kasih agape. Kita bisa kok memaksimalkan kasih kita. Itu dengan cara kita kejar terus Yesus, kita kejar terus Kristus. Kita kejar terus sumber kasih. Sumber kasih itu kita kejar terus, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita tanpa ada lagi syarat. Sekalipun memang tetap gak sempurna teman-teman, tetap gak sempurna, tetap ada kalanya kita mengasihi dengan syarat, mungkin 1, 2, tanpa kita sadari.
Karena kenapa? Kita masih hidup dalam daging. Tapi usahakanlah untuk kita terus mengejar kasih itu. Kita usahakanlah untuk terus kita mengejar Allah, mengejar Yesus yang pemilik kasih itu. Yang terakhir, kenapa kita harus mengasihi? Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, teman-teman. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Ya karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita jangan egois terima kasih itu sendirian. Tapi kita mau bagikan buat orang-orang di sekeliling kita. Belajar untuk lihat teman-teman kita yang belum bisa merasakan kasih Allah. Kalau kita sudah bisa rasakan itu, kita bagikan sama mereka. Supaya mereka juga merasakan kasih Allah dan hidup di dalamnya. Kesimpulannya, sekalipun kasih sesama manusia adalah kasih filia yang bersyarat. Tapi kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih Kristus atau agape. Sekalipun memang tidak sempurna seperti Allah mengasihi kita. Tapi saat kita terus mengejar kasih itu, maka kita bukan lagi mengasihi dengan diri kita sendiri. Kita bukan lagi mengasihi dengan kasih kita sendiri, tapi kita mengasihi dengan kasih Kristus. Teman-teman, kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Yes, amin Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Yesus yang menyadarkan kami kalau kasih kami memang gak pernah bisa sempurna untuk mengasihi sesama. Tapi kami mau belajar Tuhan memaksimalkan kasih yang kami miliki. Kami mau belajar Tuhan supaya kami dalam mengasihi sesama kami boleh lebih maksimal lagi sekalipun tetap gak bisa sempurna. Tapi kami mau Tuhan, sungguh biar kami mau terus mengejar kasih-Mu Yesus. Biar hati kami penuh dengan kasih-Mu Yesus. Ya amin Yesus. Sama-sama katakan, I'm in love with you, I'm in love with you, forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. Yes, amen. My heart is full with love and desire that will know no end. Come now in deep in your embrace. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come now in deep in your embrace. Yes, amen. My heart is full. Yes, amen, Jesus.
dengan kasih-Mu Yesus, penuhi hati kami. Terima kasih, ajar kami mengasihi, ajar kami mengasihi dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Jesus. Oh Yesus, amin. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan sampai detik ini kasih kami gak akan sempurna, bahkan nanti until the end, sampai Engkau panggil kami, kasih kami itu gak akan pernah sempurna Tuhan, karena kami masih hidup dalam daging. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk memaksimalkan kasih yang kami miliki. Kami mau belajar Tuhan untuk masuk ke dalam kasih-Mu Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk mengenal kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus kejar Engkau Yesus. Kami mau terus kejar Engkau Sang Kasih itu. Kami mau terus belajar Tuhan, mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, biar Engkau yang jamah Yesus setiap army of God dimanapun mereka berada saat ini. Kalau saat ini kami masih sulit untuk mengampuni orang yang berbuat salah dalam hidup kami, sungguh Tuhan, biar Engkau yang lembutkan hati mereka Tuhan. Sungguh setiap army of God dimanapun Engkau berada, kalau Engkau sadar detik ini sampai saat ini Engkau masih sulit untuk mengasihi, Engkau masih sulit untuk mengampuni, biar Tuhan yang lembutkan hatimu, biar Tuhan yang lembutkan hatimu. Dan hari ini Engkau diberikan hati yang baru untuk mengasihi, hati yang datangnya dari Kristus. Dan aku mau berdoa, hambamu mau berdoa buat setiap army of God. Kalau engkau merasa sakit hati, kau merasa kepahitan, mungkin dengan orang di sekelilingmu atau orang tuamu atau sanak saudaramu, kau sakit hati, ada lubang di hatimu yang sangat besar, dan kau ngerasa udah gak bisa lagi, taruh tanganmu di dadamu. Hari ini Yesus akan menyembuhkan luka hatimu. Lubang di dalam hatimu akan ditutup oleh kasih Yesus. Hari ini terima kasih Yesus itu, terima hati Yesus saat ini juga, dan engkau akan dipulihkan. Engkau akan mempunyai hati yang baru. Hatimu yang berlubang itu hari ini telah ditutup. Hari ini telah ditutup oleh darah Yesus, oleh kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini engkau akan bisa mengampuni. Mulai hari ini engkau akan bisa mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. 1 bulan ini kami belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau sebagai Tuhan Allah kami. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mengucap syukur Tuhan untuk 1 bulan ini. Dan kami siap Tuhan untuk melangkah lagi Tuhan di bulan berikutnya. Untuk kami masuk lagi Tuhan ke dalam masa yang baru, level yang baru, di mana kami bisa mengasihi, di mana kami bisa mengasihi sesama kami, dan kami juga bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar Engkau yang materaikan firman-Mu, sungguh biar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan menjadi pelita dalam setiap langkah kaki kami, menerangi setiap jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Army of God, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan gak pernah turun. Engkau akan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan yang siap dilesatkan. Menjadi story maker bagi sekolahmu, bagi keluargamu, bagi tempat pekerjaanmu, bagi pertemananmu. Engkau army of God, engkau akan terus melihat berkat Tuhan dalam kehidupanmu, dan engkau akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.